Minasan, konnichiwa. Miku ga tari de gozaimasu. Apa kabar teman-teman semua? Waduh, seperti yang bisa dilihat, Miku dan Yemima from Yemi Malim. ya, jadi hari ini Yemi Malim akan menemani kita untuk acara Q&A hari ini ya. Jadi bakal ada yang seru-seru dan tempatnya sendiri kita seru banget ya. Iya. Kita ada di mana nih? Kita di Asakusa nih. Kita di Asakusa. Kelihatan banget kan tuh di sebelah sana tuh. Skytree. Ada Tokyo Skytree, keren banget. Dan kita sedang ada di Gimana sih? open bath ya. Lihat nih, kita lagi rendam-rendaman kaki. Seru banget pokoknya tempat ini. Jadi Airbnb-nya itu ada open bath. Jadi kalau misal kalian datang ke Jepang, kalian bisa sewa Airbnb ini juga ya. Nanti kita akan kasih tahu linknya di deskripsi ya. Oke, dan hari ini kita akan mulai saja untuk Q&A hari ini. Karena udah ada beberapa teman yang menuliskan pertanyaan tentang Jepang gitu ya. Jadi kita akan mulai bertanya nih. Oke, jadi langsung aja kita mulai pertanyaan yang pertama dari Simada46. Weh, sini ada teman yang bertanya, katanya, Kak, di Jepang adakah tempat yang nggak boleh direkam atau foto sama sekali oleh turis? Wah, gimana nih kita ya? Kalau di Jepang tempat yang nggak boleh direkam ada, misalnya kayak kita ke teater, itu biasanya nggak boleh ya kita rekam-rekam. Terus misalnya kalau kita kemana lagi nih, misalnya kita ke museum atau mungkin kayak pameran seperti kemarin atau exhibition apapun itu. Exhibition, kecuali memang tertulis boleh foto, itu nggak boleh biasanya. Jadi kalau di Jepang memang royaltinya sangat ketat ya. Iya, sangat ketat. Dan ya sebenarnya itu ada hal yang bagusnya juga. Jadi artis itu benar-benar dibayar dan menerima apa yang mereka harusnya terima gitu. Ya nggak sih? Betul banget. Keren jadi banget sih memang itu. dihargain ya. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya untuk Simada46 ya. Bentar. Ini apa itu? Aku kena dari mana ini? Kayak kena gosong. Oke. Yang kedua ada Richie Nathaniel. Yes, Richie apa Nathaniel itu? bertanya, kenapa habis travel ke Jepang selalu kangen pengen balik lagi? Waduh. Ayo, kenapa tuh? Emang Jepang itu ngangenin sih ya ini ya. Iya. Kita aja nggak pos-pos ya jalan-jalan ya. Ya sebenarnya kalau travel itu pasti bakal bahagia banget sih kalau ke Jepang, soalnya wisatanya bagus, tempatnya lucu-lucu, makanannya juga enak-enak. Betul banget. Jadi kalian Jadi juga bisa ngangenin. ngecek ya videonya. Ya ini juga banyak banget nih jalan-jalan keliling Jepang. Jadi bisa ngeliat juga, dan ya kita juga Sering ngevlog bareng ya kita ya. Iya, kita juga sering ngevlog bareng, dan pastinya setelah ngelihat video itu sendiri pun kita berasa kangen gitu, pengen balik lagi ke sana kan Yemi ya. Iya, pengen banget, beneran seru. Mungkin abis ini kita juga bakal pengen kesini lagi nih, ke tempat open bath ini ya, bakal kangen-kangenan nih ya. Seru banget Bisa pokoknya. private sendiri ini kayak Ini gini. enak banget nih lihat. Oh iya, tadi kan ada pertanyaan kan, di mana tempat lagi yang nggak boleh video? Iya, di mana tuh ya? Kalau misalnya di Jepang, sebenarnya kalau untuk masuk ke onsen kayak sekarang, itu biasa harus lepas baju, lepas segala macam, dan handphone tuh nggak boleh dibawa. Iya. Karena bener-bener takut privacy kan, nggak lucu juga. Misalnya kita lagi berendeman, tau-tau ada yang videoin kan nggak lucu kan. Oh, itu mah tindak kejahatan Iya. itu ya, kalau ngevideoin orang lagi telanjang, lagi berenang di open bath gitu ya. Makanya ya untung juga sih kita bisa ketemu tempat private bath yang kayak gini, bisa video asik-asik. Bener banget. Ini kalau udah bukan buat ngevlog, kita udah ngerendam kali ya, bukan cuma kaki Iya. doang direndam. Ya, tapi bener banget tadi kata Yemi. Jadi onsen itu juga salah satu tempat yang nggak boleh bawa foto atau video Iya, gitu bener ya. banget. Handphone pun nggak boleh bawa masuk. Handphone gue nggak boleh Iya, bawa masuk boleh. ya. Pakai bener-bener Cuma kayak hadaka-dake. hadaka Telanjang itu doang. adalah telanjang ya. Hadaka itu hadanya dari kulit. Kulit. Kayaknya mungkin telanjang gitu, telanjang kulit. Ya gitulah pokoknya. Gitu ya. Nanti kalau kita inget-inget lagi ada tempat yang lain, kita akan selip-selipin ya dalam obrolan kita ya. Oke, Sampai lagi. jadi itu tadi ya kata Richie ya, yang kenapa kita kangen ya, emang karena makanannya juga enak, tempat jalan-jalannya juga asik sih di Jepang ya. Dan transportasinya tuh enak. Misalnya kita dari Tokyo nih, aduh bosen nih pengen ke Osaka, ke Kyoto bentar, tinggal naik kereta. Ya begitulah. Jadi emang enak banget ya kalau kita jalan-jalan di Jepang ya, karena memang praktis, makanya itu yang bikin kita kangen mungkin. Oke, dan selanjutnya nih ada Mbak Wiwi. Oke, Mbak Wiwi ini bertanya, katanya makanan halal dong dibahas gitu ya. Makanan halal. Sebenarnya lumayan banyak makanan halal ya. Misal kayak di Tokyo sendiri itu ada tempat satu yakiniku yang terkenal namanya Panga. Pernah dengar nggak? Nggak pernah juga. Oh, jadi dia itu menyediakan kayak beef A5. Itu kan biasa terkenal banget ya A5 di Jepang kan, biasanya lembut dan melting banget gitu. Itu namanya Panga, Panga. Panga. Itu ada di Jepang dan itu halal. Banyak, soalnya temen yang muslim juga pergi ke sana. Dan ada juga satu tempat lagi di Parco, itu Parco Shibuya ya. Nah, itu ada tempat hamburger
yang menggunakan dagingnya halal. Jadi banyak banget turis muslim juga di sana. Dan selain itu di parko tersebut juga ada tempat sholat. Jadi misalnya teman-teman muslim datang nggak perlu takut, nanti bisa sholat di situ. Parko mana nih ngomong? Parko Shibuya. Oh, Parko Shibuya. Parko Oh, yang baru Shibuya. itu ya? Yang baru itu. Wah, aku belum pernah pergi nih. Belum pernah pergi. Iya. Pergiin sekarang juga. Ayo, jadi bisa vlognya dicek. kesana lain Kita kali. vlog kesana lain kali ya. Tempat Seru nih, yang seru. harus dikunjungi di Iya. Shibuya. Oh, aku ada nih kalau Apa? tempat untuk halal. Nah, kalau misalnya kalian nih pencinta ramen, sebenarnya Ya. Ichiran itu kan banyak banget turis Indonesia yang suka makan ke sana. Yoi. Nah, mereka baru buka satu branch baru, itu Ichiran halal. Jadi pakai ayam, terus pakai brothnya juga pakai ayam segala macam. Enak kayaknya gitu, ya. itu Shinjuku juga ada kalau nggak salah sih katanya di situ ya. Jadi Itu boleh coba. rekomen juga satunya lagi tuh ada ramen ikan di Shinjuku. Itu ada satu terkenal banget, dan kalau ke sana itu pasti banyak banget yang orang pakai jilbab, orang Indonesia semua ke sana. Itu enak banget. Enak banget. Apa namanya ya, Mi? Apa ya? Itu supnya kayak warnanya bening-bening. Kalau ketemu nanti kita akan langsung Link. taruh linknya di sini dan ya Bisa nanti keluar kesana. di sini. Bisa langsung ke sana. Begitu ya sekilas tentang makanan Makanan halal di halal. Jepang. Jadi jangan takut, bagi teman-teman yang muslim sudah semakin banyak restoran halal di Jepang. Yes. Selain itu juga tempat sholat juga sudah makin banyak Iya. ya. Oke, terima kasih banyak pertanyaan untuk Mbak Wiwi ya. Kemudian selanjutnya ada Felicia Gojali, katanya makanan paling gak enak di Jepang apa nih katanya. Wah. Karena banyak kan kalau makanan enak-enak udah banyak reviewnya. Jadi kalau yang gak enak nih apa katanya? Kayaknya ini sebenarnya tergantung preferensi masing-masing Bener nggak sih, sih? bener-bener. Kalau aku personally nggak gitu suka sama yang namanya natto. Lebih tepatnya nggak suka sih. Aku doyan banget loh sama natto. Tuh kan jadi Nah, tergantung. Nah, ini Heeh. mah case-nya udah kayak durian. Iya. Lu suka, gua suka gitu. Betul-betul. Jadi tergantung Iya. orang ya, kita sukanya atau nggak suka gitu. Tapi mungkin apa ya? Kalau dari aku sendiri sih misalnya kayak sushi, aku nggak doyan yang Shirako. misalnya apa tuh shirako? Sperma ikan. Sperma ikan itu ya. Aku Iya. kayak pernah makan tapi biasa-biasa aja kayaknya sih rasanya. Aku sih lebih ke jijik ya, lebih Lebih ke tepatnya. jijik ya? Heeh. Kalau aku sih kayak ada yang kulit-kulitnya warnanya biru-biru Uni itu. bukan? Oh, bukan. Kalau uni sih aku doyan banget. Aduh, uni aku Uni beli tuh juga ya. landak laut kan? Landak laut. Babi kan? laut. Babi jangan. laut ya. Babi atau landak laut. Oh, iya. Sama. Tadi ini udah mulai pegel ya jalan. Tapi ya sebenarnya makanan nggak enak apa ya? Yang absolut nggak enak apa? Ya Mi, yang Absolut. kira-kira orang Jepang pun nggak doyan, orang asing pun nggak doyan. Ntar, ini perus dulu ini udah basah nih. Waduh, keselap. Aku juga. Kecelup. Naikin Ma. lagi. Yang Oke. absolut nggak doyan Nah. apa ya? Apa kira-kira ada nggak sih? Kalau wasabi kita doyan ya masalahnya. Kamu doyan nggak wasabi? Doyan kok wasabi. Apa Sebenarnya lebih tepatnya bukannya nggak enak ya, karena kita udah kebiasaan di Indonesia, di budaya Indonesia makanan yang begitu banyak apa ya, rempah-rempah segala macam, terus ya ujung-ujungnya makan makanan Jepang terus lama-lama bosen sih. Mungkin itu sih ya. Karena kan bukannya nggak enak, iya sih. cuman rasanya itu lagi. Benar, Rasanya tuh benar, Jepang benar. tuh ada 3 nih, Ci. Apa? Nggak asin, Iya nggak asin. Asin. keasinan. Udah gitu. Jadi karena memang penyusunnya itu cuman kayak ada shoyu gitu ya. Iya, soyu, mirin, Base-nya udah tuh. gitu doang, nggak Iya ada sih. lagi rasanya. Mirin itu kayak alkohol manis gitu lah. manis gitu ya. Mungkin kalau Indonesia diganti pakai gula biasanya. Oke oke. Gitu. Jadi itu ya. Mungkin kita agak susah menemukan yang nggak enaknya ya. Heeh. Ya itu kayak Enak kok. mungkin Tapi- cuman dia nggak doyan natto, aku nggak doyan kayak ikan yang ada Hmm. biru-birunya siripnya gitu. Apa itu? Oh, tuna. Bukan. Enggak sih, tuna sih doyan, tapi kayak pokoknya yang kayak masih mentah sushinya tapi ada kulitnya warna biru gitu loh, masih nempel di situ. Bukan. Oh gitu deh, enggak gitu enak sih. Naruto. Terus apa lagi? Apa lagi ya? Nggak ada sih, aku belum ada sih sampai sekarang Ya, belum ada ya. Jadi sejauh ini masih ada yang Cuman masih gak doyan enak. aja sih. Cuma nggak doyan aja. Kalau absolut nggak enak kayaknya belum ada ya. Oke. Terima kasih Felicia Gojali. Kemudian ada Makasih. Sherlina Bong, katanya Ci, rumah tinggal di Jepang berapa besar untuk satu keluarga? Sekarang Yemi mah tinggal berapa? Sendirian kan ya? Kalau aku sendirian, Ukurannya berapa Yemi? nah ini kalau mau tahu lebih lanjut bisa ke apartemen tour Wes. di YouTube video Nanti aku. kita taruh ya linknya ya. Nah, apartemen aku sendiri sih ukurannya 34 meter square dan itu udah gede banget untuk diri sendiri, dan aku juga deket sama pusat kota dari Ikebukuro. Lumayan mahal sih, 100.000 per 100.000 bulan. per bulan, jadi itu Iya. sekitar 13 juta per bulan ya. Yes. Tapi itu apa, satu LDK atau satu DK? Gimana ya, dia kayak agak sliding door gitu sih buat tutup pintu gitu. Jadi hitungnya kayak satu DK kali ya. Satu DK, I think so. Ada living, tapi nggak ada livingnya, berarti satu DK. Living ya? nggak ada. Karena Cuman tinggal aku empat bikin ya. living sendiri sih. Hmm. Itu aku separate tempat biar flow-nya enak gitu aja sih. Oke. Kalau Cici gimana?
Kalau aku sendiri tepatnya rumahnya Chris ya. Kalau aku sendiri kan karena masih di share house gitu ya. Tapi kalau rumahnya Chris itu udah satu LDK jadi ada satu living room, ada dining, ada kitchen. Itu sekitar 50-an meter. Nah, ini cocok untuk satu keluarga. Keluarga kecil, 1 anak atau 2 anak gitu ya. Untuk lengkapnya juga aku pernah ngebuat video tentang cara mudah sewa rumah di Jepang. Nih aku taruh di linknya di sini ya. Jadi bisa dilihat semua dari ukuran 1K, 1DK, 1 LDK itu apa. Jadi nanti bisa dilihat di situ plus harganya juga. Ya rata-rata di Jepang sih kalau untuk satu keluarga 1 LDK ini yang Cukup paling lah. ini ya. Ya, Cukup kamar ya. buat orang tua sama kamar buat anak sih 2 LDK sih kalau menurut aku ya. Rumah yang Chris ini salah deh, 2 LDK. 2 LDK 2. 2 LDK. Jadi 2 LDK ini maksudnya adalah 2 ruangan, 2 kamar tidur plus 1 living room dan 1 kitchen dan dining gitu. Jadi 2 living room. Dan harganya karena mungkin nggak Berapa itu? bukan di kayak tempat Ikebukuro ya, tempat daerah Chris itu kayak 95 ribuan sih. Jadi Enak lah ya. mirip-mirip kayak harganya ya ini tapi lebih gede Lebih gede. gitu. Karena memang di pinggiran. Ini enak banget ya. Aduh, sambil di pinggir-pinggiran. Oke, terima kasih banyak Shelina Blong untuk pertanyaannya ya. Kemudian ada ini Kak Ajiro Hadi. Mau nanya, Kak gimana caranya ternak uang dan berlian? Arigato. Ya, kita juga mau ya itu Kita gimana juga ya? mau ternaknya gimana ya? Oshite kudasai. Masyarakat kudasai kalau bisa ini mungkin mesti tanya kayak pakar ekonomi gitu ya, atau mungkin pakar berlian, bling bling gitu ya. Dan apa ya, mungkin kita harus menghidupkan uangnya dulu. Nanti dia beranak pinak katanya kayak gitu. Tapi gimana cara hidupinnya ya itu semua masing-masing punya metodenya ya. Maaf ya nggak terlalu menjawab. Karena kita juga sedang mencari jawabannya ya. Itu juga kurang tahu. Iya, makasih ya Kak Ajiro Hadi. Kemudian ada Diajeng WA, katanya mau punya suami Nihonjin. Nihonjin ini adalah orang Jepang ya. Mau tahu soal kehidupan pasangan di sana setelah nikah dong Kak? Cie, gimana nih? Sebenarnya tuh di Netflix ada satu dokumentasi tentang sex life Jepang salah satunya. Nah, aku nggak bilang keseluruhan orang Jepang kayak gitu, tapi most of orang Jepang itu kalau misalnya udah nikah suami istri, istrinya tuh jadi lebih statusnya berubah jadi ke mama, ke ibu yang masuk gitu-gitu segala macem gitu. Jadi ya mungkin perlakuannya rada berubah, apalagi kalau udah punya anak segala macem. Dan ya kalau misalnya sudah nikah, ini aku nggak bilang semua orang Jepang kayak gitu ya. Kalau dari based on documentary itu, jadi kayak apa sih? Nggak ada berhubungan seksual lagi kalau udah nikah sih kayak gitu. Jadi kayak lebih kayak teman hidup aja tapi enggak. Iya. Bukan teman Cuma tinggal cinta. bareng gitu. Dan gedein anak aja gitu. Emang Jadi sih. apa ya? Suaminya juga punya pasangan sendiri atau pacar atau enggak? Apa sih yang kayak bayar Furin. orang? Ya kayak gitu. Selingkuhan maksudnya gitu Atau ya. enggak istrinya juga. Makanya kayak sering pergi ke yang di apa sih? Kabukicho, yes, that's right. Kayak daerah-daerah distrik merah gitu ya, lampu Iya. merah gitu. Tapi itu yang dari apa ya namanya? Based on documentary itu ya. Tapi kalau untuk kehidupan yang aku lihat orang Jepang sama nikah sama orang Indo sih semuanya adem ayam aja. Terus orang Jepang kan juga apa ya, respect budaya orang juga kan. Jadi ya lebih ngikut ke partnernya yang orang Indonesia. Oh gimana budayanya. Dan kalau untuk nikah apa sih, orang sama orang luar juga kan nggak gampang tuh. Jadi bakal lebih berjuang, nggak sekedar nikah doang gitu. Iya sih, karena mereka udah kayak tahu gitu kan, udah ngawinin orang dari luar, jadi mesti harus lebih sayang dan ngayamin lah gitu ya, ngalamin lah. Baiklah, terima kasih banyak pertanyaan untuk Diajeng Wa ya. Dan kemudian yang terakhir nih untuk hari ini, kata Leni Cheng, cari lowongan gimana Miku? Maksudnya lowongan kerja gitu ya. Lowongan kerja sebenarnya banyak caranya sih. Pertama bisa juga dari Indonesia, kita bisa langsung ngecek perusahaannya gitu, situs webnya. Bisa dia lagi ngebuka lowongan untuk orang Indonesia, ya langsung apply gitu. Tapi kalau di sisi lain, misalnya kalau kita lagi di Jepang, kita juga bisa pakai kayak headhunter gitu ya. Headhunter biasanya mereka kita kayak kasih dokumen kita, kayak kasih resume, terus nanti headhunter itu yang akan mencarikan kerjaan untuk kita satu-satu gitu. Misalnya kayak kerjaan ekonomi, kerjaan ini yang kira-kira cocok dengan background kita. Terus nanti kita disuruh wawancara sama mereka, dan kalau misalnya ada salah satu yang keterima, ya mereka nanti bisa dapat komisi dari situ gitu. Nah, kurangnya headhunter itu gajinya kita dipotong. Nah, bener banget. Karena perusahaannya itu gaji headhunternya baru dari headhunter gaji ke kita. Jadi gimana ya? Perusahaan tuh kadang-kadang nyari headhunter juga biar lebih secure aja gitu. Oh, kalau ini orang kurang enak atau gimana segala macam, ya tinggal diganti aja. Dan sebenarnya
pekerjanya juga tuh nggak terlalu sinpai tuh apa ya, worry juga. nggak terlalu mengkhawatirkan Gitu. ya, tapi Karena memang bakal ya, ketemu lagi kerjaan dengan gampang. Iya Cuman sih. downside-nya uangnya. downside-nya adalah Dipotong dikit karena lah ya. memang kayak broker soalnya kan si Iya, headhunternya itu ya, atau cara lain lagi kalau memang udah ditinggal di Jepang ya kita cari sendiri. atau mungkin kayak ke fair job fair gitu ya, biasanya suka ada di Akihabara tuh. Terus yang kemarin kita pergi buat videoan itu kan yang di gedung atasnya di gedung itu ya? atasnya Iya, itu iya. UDX apa gimana Ya, aku gitu. pernah kesana juga. Pernah kan? Nah, terus di Odaiba juga biasanya suka ada acara job fair kayak gitu. Jadi ya sebenarnya banyak sih jalan untuk menuju Jepang, atau mungkin dengan cara masuk Nihongo Gakko dulu, sekolah bahasa Jepang, biasa kayak gitu. Jadi udah di Jepang dulu baru bisa sambil cari-cari ya. Iya. Begitu. Jadi udah banyak juga nih yang kita jawabin untuk hari ini ya. Kita tunggu lagi pertanyaan selanjutnya. Jadi nanti kita bisa bikin lagi video Q&A ya. Semoga teman-teman menyukainya. Oke, jadi ada kata-kata lagi apa ini? Kata apa ya? Kata mutiara. Mutiara. Carilah mutiara sedalam lautan, sedalam open bath. Ya pokoknya hidup di Jepang ada plusnya, ada minusnya, sama dengan tinggal di negara lain juga. Iya, Ada betul. smoothnya, ada enggaknya. Ya sebenarnya aku seneng sih tinggal di Jepang karena seru. Dan Seru, setiap ya. hari ada hal yang baru bisa dieksplor gitu. Betul, dan memang yang kelihatan dari medsos yang cuman yang senang-senangnya aja, Of course. yang sedih-sedihnya nggak kelihatan, tapi ya semuanya namanya juga hidup ya. Dimanapun Indonesia mau di Jepang juga sama aja lah, pasti ada juga lika-liku. Nggak ada yang lebih baik. Betul banget. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti Q&A untuk hari ini bersama Yemi Malim. Yeay. Kita jumpa lagi di video selanjutnya ya. Matane, arigatou gozaimashita. Bye bye.